Membandingkan anak. Wah, ini sering banget nih orang tua. Orang tua selalu membandingkan anaknya, entah dengan anaknya orang lain, Mas Angga, entah dengan masa kecilnya si orang tua, ya kan? Ini sering banget. Kalau Mas Angga tuh gimana? Toxic nggak kayak gitu tuh? Iya, kita bicara resikonya aja kalau mau tahu toxic atau enggak gitu ya. Resiko dari kita membandingkan anak, entah dibandingin dengan temennya, dengan orang lain, atau dengan kita dulu, bapak tuh dulu ibu, atau dulu ayah, ibu tuh kayak gini, kamu sekarang begini begitu dan sebagainya. Itu resikonya banyak gitu. Ada anak yang kemudian dia hanya tergerak ketika orang lain bergerak. Misalkan saingannya bergerak nih, berkarya apa, dia baru mau berkarya gitu kan. Tapi ketika saingannya nggak ngapa-ngapain, ya dia juga nggak ngapa-ngapain. Karena hidupnya dia selalu melihat berdasarkan orang lain sudah sampai di mana. Karena waktu kecil kan disuruh dibegitukan gitu kan. Nah, kemudian ada juga anak yang kemudian jadi susah lihat orang senang lihat orang susah. Karena nggak pernah belajar melihat ke dirinya sendiri, tapi melihatnya orang lain juga bagaimana. Kemudian ada anak yang merasa rendah diri. Wah, aku nggak bisa sesuai ekspektasi orang tua. Aku nggak pernah merasa, orang tua aku nggak pernah merasa cukup dan sebagainya. Jadi merasa rendah diri, aku nggak layak, aku nggak kompeten dan sebagainya. Karena pada dasarnya membandingkan kan akhirnya kita melihat salahmu apa, kurangmu apa, nggak becusmu apa. Nah, itu bisa mengakibatkan ada anak yang kemudian jadi rendah diri. Gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Sebetulnya sih solusinya kalau mau membandingkan anak tuh bukan dengan orang lain, tapi adalah dengan si anak sendiri. Ketika dulu dia pernah melakukan hal-hal yang ya. Karena kan ada pepatah tuh, hidup kita harus lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Mungkin membandingkan gitu maksudnya ya? Kurang lebih begitu gitu ya. Jadi misalkan kamu tuh loh, disuruh belajar nggak mau, lihat sih itu segala macam. Nah, coba diajak dulu, misalkan lagi santai, lagi ngobrol. Kak, dulu tuh bunda inget loh, waktu kamu belajar jalan, kamu tuh jatuh, bangun lagi. Dan akhirnya kamu bisa. Wah, ternyata kalau latihan terus kamu bisa ya kak ya. Ingat dulu waktu kamu latihan sepeda atau ini segala macam. Wah, bunda tuh lihat kamu tuh perjuangannya luar biasa, sehingga anak ada perasaan, oh ternyata aku dulu pernah bisa. Tanpa perlu melihat orang lain, ternyata akunya bisa gitu kan. Nah, ini salah satu teknik membandingkan yang aman sebetulnya. Jadi membandingkan itu bisa positif juga ternyata ya. Dengan dirinya sendiri. Tapi membandingkannya dengan dirinya sendiri. Jadi yang pertama, kalau orang tua itu suka membanding-bandingkan, pahami. Tadi seperti apa yang disampaikan Mas Angga. Akibatnya itu segitu fatalnya gitu loh. Kalau kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain, dengan masa kecil kita, itu ternyata efeknya kayak gitu loh. Tolong pahami itu. Tetapi kita juga bisa membuat positif kebiasaan membandingkan ini dengan kemasan yang berbeda, tapi bisa membuat positif si anak ya Mas. Yaitu dengan membandingkan dengan dirinya sendiri ya. Dulu dia mungkin perjuangannya, jadi kayak mungkin membantu si anak itu kayak refleksi diri gitu kali ya. Betul. Jadi itu oke ya kalau kayak gitu ya, malah membuat nuansa yang positif buat si anak ya. Kan sebetulnya itu sama juga seperti yang dialami oleh kita. Misalkan kita dikatain sama orang, kamu tuh orangnya nggak becus ya. Lalu kita kan merefleksi diri. Enggak, aku nggak kayak gitu. Aku dulu pernah kok jadi orang yang begini begitu. Nah, itu kan kemudian memacu kita untuk jadi lebih baik juga gitu kan. Lebih baik dan lebih mensyukuri apa yang mungkin sudah kita punya, apa yang kita raih. Mungkin seperti itu ya Mas Angga ya. Jadi lebih positif lah pokoknya, nggak membandingkan serta-merta yang selalu ngelihat tetangga sebelah atau yang lainnya. Jadi fokusnya channel hidupnya ke orang lain, bukan ke channel diri sendiri. Padahal kita penting banget nih menumbuhkan channel ke anak kita kan, supaya anak itu nggak ngeliat channelnya orang lain, tapi ngeliat channelnya sendiri, sehingga dia bisa fokus untuk berkembang. Ya Mas ya, mungkin seperti itu ya.